Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... Halo pecinta sepak bola, selamat datang di channel Fans The United yang akan memberikan informasi seputar Manchester United. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari Setan Merah. Rombak pertahanan, Solskjaer sudah temukan duet Maguire di jantung pertahanan Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer akan memberikan Eric Bailly kesempatan untuk menunjukkan kapasitas di lini pertahanan Manchester United. Solskjaer didesak untuk terjun ke fase transfer setelah kekalahan dari Crystal Palace di Old Trafford dalam laga pembukaan musim akhir pekan lalu. Lindelof tampil sangat buruk melawan Crystal Palace. Ia bisa kehilangan tempat di starter Premier League Inggris karena Solskjaer menaruh kepercayaannya kepada kapten Harry Maguire dan Bailly. Mereka dipasangkan bersama dalam kemenangan 3-0 Piala Liga Inggris di Luton Town pada hari Selasa dan bisa kembali berpasangan untuk pertandingan Liga Inggris. Saya pikir musim lalu membuktikan kepada kami bagaimana kami dapat bertahan dalam kondisi terbaik kami. Minggu lalu tidak fantastis, kami kebobolan gol ceroboh, tapi saya pikir rekor pertahanan kami dari musim lalu dengan Eric dan Harry, kami melihat betapa bagusnya kemitraan mereka, ujar Solskjaer. Eric bukan lagi yang merupakan bonus besar bagi kami. Saya tidak sabar untuk melihatnya berkembang. Kami telah menunggu fit dan bermain lebih teratur. Bailly hanya memiliki satu pertandingan Liga Inggris pada 2019-2020. Jadi persepsi Solskjaer tentang Maguire dan pemain internasional Pantai Gading itu telah menjadi kekuatan sebagai satu kesatuan musim lalu hanya berasal dari sedikit bukti. Ketimbang Harry Maguire, Chris Smalling dinilai lebih layak sandang ban kapten Manchester United. Sebuah saran diberikan Paul Parker kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai manajer Manchester United itu harus memberikan kesempatan kepada Chris Smalling untuk menjadi pemimpin baru Setan Merah. Musim lalu, Manchester United mengeluarkan uang banyak untuk membeli bek tengah baru. Mereka membayar Leicester City seharga 80 juta pound sterling untuk memboyong Harry Maguire. Sampai sejauh ini tampil cukup apik di Manchester United. Ia bahkan dipercaya menjadi kapten Setan Merah menggantikan Ashley Young yang pergi ke Inter Milan. Namun di mata Parker, Maguire tidak layak menjadi kapten Manchester United. United saat ini memiliki Harry Maguire sebagai kapten, di mana saya merasa ia menjadi kapten karena ia memiliki label harga yang tinggi, ujar Parker kepada Eurosport. Parker menilai bahwa Manchester United saat ini krisis sosok pemimpin, dan ia merasa Maguire bukan sosok pemimpin yang tepat bagi Manchester United, terutama karena ia tidak bisa mengatur lini pertahanan Manchester United. Mereka butuh seseorang yang bisa mengatur semua orang di posisi yang tepat, termasuk De Gea. Mereka butuh back seperti Steve Bruce, Jeff Stam, dan Nemanja Vidic saat ini. Bahkan saya berpikir pemain seperti Ronnie Johnson dan West Brown juga dibutuhkan karena mereka membuat pertahanan Manchester United 30-40% lebih baik daripada Maguire. Bagi seorang kapten harus memiliki kualitas yang spesial, bukan karena berapa label harganya, terutama ketika ia tidak menjadi kapten di klub sebelumnya. Parker menilai bahwa ketimbang Maguire, Manchester United seharusnya memberikan kesempatan kepada Chris Smalling untuk menjadi sosok pemimpin di skuad Manchester United. United memiliki jawaban atas kebutuhan itu. Saya rasa apa yang mereka coba saat ini tidak bekerja dengan baik, namun tidak ada salahnya bukan memberikan Chris Smalling kesempatan. Dia mengambil resiko dengan pindah ke Roma tahun lalu, namun ternyata itu menjadi keputusan yang tepat karena ia kembali menjadi pemain yang lebih baik, kata Paul Parker. Van de Beek dianggap tak cukup bagus untuk Manchester United. Solskjaer geram dan angkat bicara. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer geram dengan anggapan fans bahwa Donny van de Beek tak bisa mengangkat performa Manchester United. Van de Beek masih jadi satu-satunya pembelian Manchester United musim panas ini setelah didatangkan dari Ajax Amsterdam dengan bandrol 40 juta pound sterling. Sementara tim-tim lainnya di Inggris bergerak untuk memperkuat skuad timnya musim ini. Lambannya pergerakan Manchester United di bursa transfer sudah membuat fans kesal bukan main. Ditambah lagi Manchester United menelan kekalahan 1-3 dari Crystal Palace di partai pembuka Premier League, membuat tekanan kepada manajemen klub kian deras. Pasalnya sejauh ini pemain-pemain yang dikaitkan dengan Manchester United cuma sebatas ramai di media sosial. Gareth Bale dan Sergio Reguilon adalah contohnya ketika malah dia ambil Tottenham Hotspur. Hanya mendatangkan Donny van de Beek dianggap tidak cukup untuk membuat skuad Manchester United lebih tangguh musim ini. Apalagi Manchester United sebenarnya sudah punya pemain berposisi sama seperti van de Beek, yakni
Paul Pogba. Manajemen Setan Merah diminta bergerak cepat merekrut pemain top sebelum bursa transfer ditutup 5 Oktober. Terkait kritik fans itu, Solskjaer kesal karena Van de Beek dianggap pembelian yang sia-sia. Padahal Van de Beek langsung mencetak gol di laga debutnya bersama Crystal Palace. Saya rasa Anda tidak menghormati Donny van de Beek ketika Anda bilang dia jadi pembelian satu-satunya di tim ini. Dia itu pemain top dan bisa memperkuat tim kami, ujar Solskjaer seperti dikutip dari SPN. Klub-klub lainnya bisa melakukan apa yang mereka mau lakukan dan apa yang dirasa bisa diperbuat. Kami juga bekerja keras untuk membuat skuad serta tim yang kompetitif, kata Solskjaer. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes membalas kritikan para pengamat soal jago penalti. Pemain terbaik Manchester United musim 2019-2020 Bruno Fernandes dikritik. Gelandang asal Portugal itu diklaim hanya bisa mencetak gol lewat tendangan penalti. Sejak bergabung pada Januari lalu, Bruno Fernandes telah mencetak 12 gol dalam 24 laga bersama Manchester United. 8 gol diantaranya berasal dari tendangan penalti. Dia memiliki rekor 100% dari tendangan penalti untuk Manchester United. Sejauh ini Bruno Fernandes sudah menghasilkan total 28 penalti dalam karirnya. Kami tidak banyak bicara tentang penalti karena semua orang akan berkata Bruno hanya mencetak gol dengan penalti, kata Bruno Fernandes melalui Football 365. Jika pemain lain mencetak gol tidak masalah, mereka juga mencetak gol penalti, sambungnya. Bruno Fernandes tidak peduli jika ada yang mengkritik lagi dengan sebutan jagoan penalti. Penalti adalah bagian dari permainan. Anda tahu Anda harus mencetak gol. Anda punya kesempatan tetapi Anda harus mencetak gol, ucapnya. Saya tahu semua orang bilang penalti itu mudah, tapi Anda pun bisa kalah di final gara-gara penalti. Manchester United memenangkan Liga Champions di Moskow dengan adu penalti pada 2008, ujar pemain berusia 26 tahun itu. Persaingan kiper utama Manchester United David De Gea dan Dean Henderson kompak saling belajar. David De Gea dan Dean Henderson tidak berusaha saling menjatuhkan untuk merebut satu tempat utama di bawah mister gawang Manchester United. Kiper utama Manchester United David De Gea menyambut kompetisi untuk memperebutkan tempat utama di bawah pos mister gawang tim dengan Dean Henderson. Lebih lanjut, De Gea mengaku siap lahir batin baku saing secara sehat dengan Henderson untuk memikat hati manajer Ole Gunnar Solskjaer. Saya merasa amat sangat percaya diri dan benar-benar positif. Itu sungguh penting bagi saya, tutur De Gea kepada Man United TV. Sekarang saatnya untuk kembali ke jalur kemenangan dan memenangkan trofi. Itulah hal terpenting bagi kami sekarang ini. Seperti yang saya bilang, saya merasa amat sangat baik, jelas De Gea. Sungguh senang berlatih setiap hari di sini bersama para pelatih dan para kiper, ujar De Gea. Kami De Gea dan Henderson selalu mencoba untuk saling belajar dan berusaha untuk saling mendukung bersama. Ini luar biasa. Jika Anda melihat saat latihan, sungguh bagus melihat para kiper bersama-sama, jelas De Gea. Sungguh penting memiliki perasaan yang baik dengan kiper-kiper lain dan juga dengan para pelatih kiper. Ini luar biasa, kata De Gea lagi. De Gea menyuruh kepada fans United untuk tak lagi membahas persaingan mengenai kiper nomor 1 di United di musim ini. Menurutnya sekarang saatnya untuk membahas bagaimana meraih kejayaan klub kembali. Sekarang seperti yang saya katakan, kami harus berjuang untuk trofi, tandas De Gea. Manchester United tumbangkan Brighton Hove Albion di menit akhir pada pekan kedua Liga Inggris. Manchester United mengalahkan Brighton lewat drama VAR yang berbuah penalti meski laga sempat dinyatakan habis. Diawali oleh kebobolan dari penalti Brighton yang dieksekusi oleh Neal Maupay di menit ke-40, Setan Merah bisa membalas lewat bunuh diri Lewis Dunk 3 menit berselang. Di babak kedua, Marcus Rashford bisa mengembalikan keadaan dan membawa Manchester United unggul 2-1 atas Brighton pada menit ke-55. Laga berjalan ketat di babak kedua hingga akhirnya Solly March bisa menyamakan skor di menit ke-95. Sundulannya menggoyak gawang David De Gea dan mengubah kedudukan menjadi 2-2. Usai gol itu, Manchester United nyaris kembali unggul lewat sundul Harry Maguire di menit ke-97. Namun tandukannya bisa dihalau. Lalu peluit panjang pun dibunyikan oleh wasit. Laga bubar dan pemain Brighton merayakan keberhasilan mencuri poin atas Manchester United. Di saat bersamaan, pemain Manchester United justru protes kepada wasit. Mereka merasa sundul Maguire di menit akhir sempat mengenai tangan Maupay. Wasit lantas menganulir peluit panjang dan mengecekar. Pada akhirnya Manchester United benar-benar mendapat penalti usai wasit menilai Maupay memang membuat handball. Bruno Fernandes lantas maju menjadi eksekutor dan bisa membawa Manchester United menang 3-2. Perdebatan terjadi di media sosial sebab Manchester United mendapat penalti saat laga sudah bubar. Pertanyaannya, apakah bisa VAR membatalkan laga yang sudah habis dan melanjutkan laga sesuai peristiwa terakhir? Momen handball Maupay terjadi sebelum peluit panjang dibunyikan wasit.
Artinya pelanggaran yang tercipta masih dalam pertandingan dan VAR bisa atau berhak meninjau kembali sebab tak ada batasan waktu.